hari ini. Dia dikutip dari kisah Yakobus, orang benar. Lokasi latar belakang Yerusalem, Israel pada abad 63. Yakobus melihat ke bawah dari tempat dia berdiri, mencari keseimbangan dengan hati-hati di titik tertinggi Bait Allah di Yerusalem. Jauh di bawah dia bisa melihat jalanan yang dipenuhi banyak orang. Itu adalah hari Pentakosta. Dan orang-orang Yahudi datang dari segala penjuru dunia yang ternama sudah tiba di kota suci. Sebuah tangan memegang lengannya, menarik dia agar tidak seimbang. Sudah langsung saja suatu suara mengancam di belakangnya, pada jarak yang aman dari teritisan bangunan yang berbahaya. Berdiri imam besar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berujar, "Sangkalah bahwa Yesus dari Nazaret, Mesias, di hadapan orang banyak ini. Sangkalah bahwa Yesus anak Allah dan bahwa dia bangkit dari kematian," ujar mereka. Yakobus orang benar itu adalah salah satu adik Yesus, seperti Yudas. Awalnya Yakobus tampak ragu-ragu tentang pernyataan Yesus selama pelayanannya, seperti semua keluarga Yesus lainnya, hingga dia menyaksikan Yesus hidup kembali setelah penyaliban dan kebangkitannya. Sejak saat itu, Yakobus tidak pernah undur mengikuti Yesus. Yakobus mengambil resiko memandang sekilas ke jalanan. Banyak orang di bawah sana mengenalnya. Selama 30 tahun dia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Selama waktu itu dia menulis satu bagian dari Alkitab, surat Yakobus. Dia secara terang-terangan mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang bangkit di hampir setiap pojok jalanan. Bagaimana mungkin dia menyangkali apa yang telah dia lihat dengan matanya sendiri, dengar dengan telinganya sendiri, dan sentuh dengan tangannya sendiri? Tuhannya telah bangkit. Melalui khotbah-khotbahnya, doa-doanya, dan teladannya, Yakobus menobatkan banyak orang kepada Yesus. Yakobus menobatkan banyak orang kepada Yesus. Dia begitu sering berlutut menyembah Allah dan berdoa bagi pengampunan dosa banyak orang, sehingga lututnya menjadi mati rasa dan menebal seperti lutut onta, atau kita kenal juga dengan kapalan. Karena itulah dia memperoleh nama lain, Yakobus, orang benar. Itulah julukannya. Dia sangat dihormati setiap orang, bahkan oleh mereka yang menentang apa yang diajarkan dan dipercayakannya. Merasa terancam oleh pertumbuhan gereja yang sangat cepat, imam besar, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi muncul dengan suatu rencana yang busuk. Mereka akan memaksa pemimpin gereja yang sangat terkenal ini untuk menyangkali imannya di hadapan orang banyak pada zaman itu. Namun Yakobus menolak untuk meladeni mereka. Dari tempat di atas Bait Allah dia berkhotbah dengan lebih berani, lebih menyala-nyala, dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Setiap orang berkerumun
di bawah memandang dia sementara dia memberitakan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kembali di awan-awan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ketika kerumunan orang banyak di bawah melihat semangatnya dan mendengar kata-kata yang berani, mereka memuji Allah dengan berani dan membesarkan nama Yesus. Dengan penuh kemarahan, 2 atau 3 pemimpin agama itu maju ke depan dan mendorong Yakobus dari atap bait. Ajaibnya, Yakobus tidak tewas karena jatuh, hanya mengalami patah kaki. Kemudian para imam dan orang-orang Farisi berkata, "Mari kita rajam Yakobus, si orang benar itu." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yakobus hingga ajalnya tiba. Yakobus berlutut di atas kakinya yang patah dan berdoa, "Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Satu dari para imam ketika dia mendengar Yakobus berdoa meminta yang lainnya untuk berhenti. Dia berkata, "Apa yang kalian lakukan? Orang benar ini berdoa untuk kita. Hentikan pelemparan batu. Hentikan." Sementara dia berteriak, orang lain berlari dengan membawa tongkat yang besar dan berat, kemudian menghantam Yakobus pada kepalanya. Seketika itu juga Yakobus meninggal karena pukulan itu dalam keadaan berdoa. Kata martir awalnya bermakna seseorang yang menceritakan apa yang dia lihat. Seorang saksi mata para penggila Yesus adalah orang-orang yang telah melihat kuasa Yesus di dalam hidup mereka dan tidak dapat menahan untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Perkataan yang disenangi oleh gadis remaja yang dengan penuh keberanian mendekati remaja lain. "Jika engkau tahu apa yang aku tahu tentang Yesus, aku ingin kamu ceritakan itu kepadaku." Demikianlah sharing kisah iman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.